Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini Minggu 4 Desember 2022. Suatu kesempatan yang baru Tuhan sediakan untuk kita menikmati berkat rohani. Sudah siapkah saudara untuk menerimanya? Renungan hari ini berjudul Bagai Seorang Musafir. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara-saudara, ada sebuah buku yang berjudul Perjalanan Seorang Musafir. Judul aslinya The Pilgrim's Progress, karya John Bunyan. Buku ini mengisahkan tentang bagaimana awal perjalanan seorang laki-laki yang berusaha untuk mencari jalan keselamatan yang kekal sampai dia menemukannya. Dia harus mengalami penolakan dari keluarga dan orang-orang di kota tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan banyak penyesat, banyak godaan dan halangan yang berusaha menyerongkan dia dari perjalanannya menuju keselamatan yang kekal. Tetapi meskipun begitu banyak godaan atau tantangan yang berusaha untuk memalingkannya, dia tetap berjalan dan tidak menghiraukan semua itu, bahkan berjuang untuk melawan hal-hal tersebut. Fokusnya tetap kepada tujuan utamanya, yaitu keselamatan, bukan kepada yang lain. Musafir adalah seorang yang bepergian meninggalkan negerinya selama beberapa hari, dan ia juga disebut sebagai pengembara. Biasanya seorang musafir tidak mau berhenti berlama-lama di suatu tempat sebelum ia mencapai tujuannya. Kalau sudah menemukan tempat yang dia tuju, dia akan segera melepaskan dahaga dan keletihannya. Saudara-saudara, kehidupan seorang musafir mirip dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang berada di dunia yang hanya sementara ini. Kita akan sangat merindukan tempat istirahat yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Tetapi, sangat banyak liku-liku kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Bisa saja kita diumpamakan seperti musafir tersebut yang berkelana untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi perbedaannya, di sini kita bukanlah sebagai orang yang berkelana, yang masih mencari-cari arah tujuan, melainkan tujuan dan arah kita sudah jelas dan pasti, yaitu kerajaan sorga yang kekal dan abadi. Meskipun di dalam perjalanan kita untuk mencapainya sangat banyak tantangan yang akan kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, perjalanan kita di dunia ini tidak sia-sia. Karena firman Tuhan telah memberikan kepada kita jaminan bahwa setiap usaha, setiap jerih payah kita di dunia ini akan ada upahnya. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, demikian bunyinya, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, kata berbahagia dalam ayat yang baru kita baca, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu makarios. Makarios bisa berarti diberkatilah. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang hidupnya selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan sampai pada akhir hayatnya, ia akan mendapatkan imbalan atau kasih karunia dari Tuhan. Hanya saja Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristen akan mulus-mulus saja. Tetap perjalanan hidup kita ini ada tantangan, cobaan, bahkan mungkin penderitaan.
Tantangan, cobaan, dan penderitaan di dalam mengikut Yesus Kristus merupakan bagian yang pokok dari perjalanan kita menuju tanah air yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, jangan heran kalau kita menghadapi hal-hal tersebut, dan jangan putus asa. Juga jangan meniru ketidaktaatan yang kita lihat dalam diri orang lain. Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah pagi ini ada orang-orang yang putus asa? Adakah orang-orang yang sudah tidak tekun, tidak setia, tidak lagi menuruti perintah Allah, imannya sudah keropos, atau bahkan merencanakan hari ini aku tidak ibadah karena masalahku begitu banyak dan berat, tidak ada gunanya aku ibadah. Saudara-saudara, ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu perjalanan iman yang mulus tanpa tantangan, tanpa cobaan, bahkan penderitaan. Itu semua harus ada dalam perjalanan kekristenan kita dengan maksud untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tekun, teguh dalam iman dan pengharapan kepada Yesus, setia, karena ada upah, ada kebahagiaan, ada berkat yang kekal bagi orang-orang yang tidak putus asa, yang tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mengokohkan imannya di atas dasar kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Mari bangkit, perjalanan iman kita tidak lama lagi. Ayo semangat, jangan loyo. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah akan pudar bagi orang-orang yang tekun dan selalu berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Mampukanlah kami untuk bisa bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan dalam perjalanan iman kami. Seringkali kami kecil hati, bahkan putus asa, sehingga kami seakan-akan berhenti dalam perjalanan iman ini. Tetapi pagi hari ini kami percaya kalau Engkau berbicara, pasti Engkau sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan masing-masing anak-anak-Mu ini untuk membangkitkan semangat kami kembali. Terima kasih karena Roh Kudus selalu siap sedia untuk menopang kami, untuk memberikan kekuatan dan hikmat, serta menolong kami untuk mengarahkan pandangan kami ke depan, bukan ke arah yang lain, tetapi Yesus yang menjadi fokus pandangan hidup kami, dan kami merindukan negeri yang kekal di mana kami akan hidup bersama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketekunan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, dan fokus kepada Yesus Kristus akan membawa kita kepada kepastian hidup kekal selama-lamanya. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kemuliaan Allah memancar lewat hidup kita semua. Amin.